Massa mengepung salah satu rumah yang dijadikan tempat persembunyian pelaku pencabulan anak di Jalan Indah, Kecamatan Talu, Makassar. Sambil berteriak-teriak, Massa meminta pelaku keluar rumah. Tim penikam Polrestabes Makassar bersenjata lengkap yang tiba di lokasi pun berusaha mengamankan pelaku. Dengan menerobos massa yang sudah berkumpul, polisi pun mengevakuasi pelaku bernama Iqbal tersebut. Banyaknya warga yang kesal dan hendak menghakimi pelaku membuat polisi sempat kewalahan hingga melepaskan tembakan ke udara. Petugas bahkan beberapa kali terkena pukulan warga saat melindungi pelaku yang menjadi sasaran emosi massa. Petugas pun kembali mengeluarkan tembakan ke udara untuk menghalau warga yang kembali mencoba mendekati pelaku. Setelah berjibaku beberapa lama, polisi pun berhasil mengevakuasi pelaku. Sebelumnya pelaku tertangkap basah warga saat memperkosa seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Saat ketahuan, pelaku berusaha kabur dan bersembunyi di rumah warga. Jadi ada informasi dari warga bahwa telah terjadi pemerkosaan anak di bawah umur, sehingga kami dengan personil mendatangi TKP di Jalan Indah 6 Lorong 2, Kelurahan Panambu, Kecamatan Talu. Kejadiannya itu sekitar pukul 15.20. Pelaku kini ditahan di Polrestabes Makassar, sementara korban dirujuk ke rumah sakit untuk menjalani visum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusvin, iNews melaporkan. Asap tebal dan kobaran api terus membakar sebuah pabrik vulkanisir ban di Desa Garon Madiun, Jawa Timur. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat hingga ke bangunan rumah warga sekitar. Warga sekitar yang panik keluar dari rumah dengan membawa barang-barang berharga. Saat kejadian, warga sempat mendengar beberapa kali ledakan dari dalam gudang. Selain itu, warga yang jauh dari lokasi kebakaran berusaha memadamkan api dengan alat seadanya agar api tidak membesar. 3 mobil pemadam kebakaran tiba dan langsung memadamkan api. Petugas sempat kesulitan dikarenakan material yang terbakar mayoritas dari bahan karet sintetis. Gas yang apa itu? Warna agak merah itu. Untuk apa Pak gas itu fungsinya? Untuk kanisir, Pak. Untuk kanisir. Iya. Terus ini membakar apa aja Pak ini? Apa? Membakar apa dampaknya ini? Dampaknya seluruhnya. Sepertinya seluruhnya. Soalnya saya belum masuk, baru datang aku malah. Ada karyawan Bapak yang terluka atau? Oh, nggak ada. Nggak ada, cuma barang aja. Barang sama bangunan. Jadi kita nanti masih menunggu hasil selanjutnya. Ini laporan kejadian sumber api dari mana? Sumber api mungkin dari sementara juga dari perusahaan listrik dan itu menjalar di dalam rumah karena kebetulan ini vulkanisir pabrik ban. Iya Mbak, nunggu air tadi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pasutri di Lampung bertikai, suami tewas sementara istrinya yang tengah hamil tertusuk di perut. KPU akan mengundi nomor urut Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2024. Dukungan untuk Palestina terus mengalir dari seluruh dunia, termasuk selebritis mancanegara. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Gede Satria dan rekan saya Arlisa Hadi kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang hari ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Kami awali iNews Siang hari ini dari Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, angin puting beliung memporak-porandakan sejumlah bangunan di Karangtengah, Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain bangunan rumah, sejumlah kendaraan rusak akibat tertimpa material. Angin puting beliung menerjang Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat membuat sejumlah bangunan hancur.
Sejumlah warga berlarian menghindari hempasan angin. Peristiwa ini berhasil diabadikan warga yang menyaksikan angin puting beliung. Pasca kejadian terlihat bangunan semi permanen hancur dan kendaraan milik warga rusak. Dari data yang dicatat terdapat 30 rumah terdampak. Warga diminta waspada jika sewaktu-waktu terjadi angin kencang dan cuaca ekstrim lainnya. Ada berapa rumah sih, Pak? Sekitar 30 rumah. 35. Rumah yang parah cuma 2 rumah. 2 rumah yang di belakang sana sama yang ini. Oh, 2 rumah rusak berat. Dan jadi ada 4 juga ada yang parah gitu. Parah sampai atapnya terbang semua gitu. Alhamdulillah tidak, dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, luka maupun yang lain-lainnya. Berarti sementara itu masih melakukan pendataan ya? Sampai saat ini kami masih melakukan pendataan. Warga meminta adanya uluran bantuan pemerintah setempat untuk memperbaiki kerusakan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahit Supriyana, Ainis melaporkan. Pemirsa, sebuah video amatir warga merekam detik-detik dahsyatnya terjangan banjir bandang hingga merobohkan pondasi jembatan penghubung antar desa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kejadian itu terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi. Jembatan penghubung antara Desa Aek Baru Julu menuju Desa Aek Baru Jaya, Mandailing, Natal, Sumatera Utara nyaris roboh akibat diterjang arus deras banjir bandang yang terjadi Senin petang. Sejumlah bangunan termasuk rumah dan MCK masjid tak luput dari hantaman banjir bandang yang terjadi usai wilayah ini diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Warga yang bermukim di sekitar bantaran sungai panik berupaya menyelamatkan diri ke dataran yang lebih tinggi. Hingga Senin malam, luapan banjir mulai surut namun menyisakan genangan lumpur tebal di rumah-rumah warga. Karena curah hujannya tinggi hari ini. Iya, soalnya Bapak lihat sendiri kan, ini semua hampir digenangi. Tak ada korban jiwa dalam musibah banjir bandang tersebut. Namun pemerintah setempat menghimbau warga untuk tetap meningkatkan kewaspadaan karena hujan intensitas tinggi masih melanda wilayah Mandailing, Natal. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi lahan dan bangunan oleh jurusita Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor, Jawa Barat berlangsung ricuh. Sejumlah warga menghalau kedatangan petugas hingga terjadi aksi saling kejar. Kericuhan antara warga dengan petugas ini terjadi di Jalan Narogong, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat saat jurusita PN Cibinong akan melakukan eksekusi lahan dan bangunan. Aksi saling dorong dan kejar-kejaran terjadi antara petugas dan warga. Seorang warga pingsan saat kericuhan terjadi. Penolakan eksekusi lahan oleh warga juga digelar dengan membentangkan spanduk dan membakar ban bekas. Kan bisa punya sertifikat asli, tapi palsu. Eksekusinya ini karena dari pihak keamanan tidak menjamin, kita dipaksa mundur. Oh, dipaksa jadi batal? Dijadwalkan ulang. Oh, dijadwalkan ulang. Jadi seolah-olah ada surat penguasaan fisik, pada kenyataannya tidak ada. Itu kita ketahui bukan dari kita, tapi dari pemeriksaan BPN Bogor. BPN sudah menyimpulkan bahwa memang ada surat keterangan palsu di situ. Dia tidak pernah menguasai fisik ini. Sedetik pun tidak pernah. Meski sempat kembali memanas, namun eksekusi lahan dan bangunan batal dilakukan. Tahu dari pengadilan, kita udah pernah. Sengketa lahan ini sebelumnya telah bergulir di Pengadilan Cibinong selama 20 tahun. Kasus kembali mengemuka lantaran pihak terkait saling mengklaim kepemilikan. Dari Kabupaten Bogor, Cahit Supriyatna, Ainis melaporkan. Pembunuhan dosen di sebuah kampus keperawatan di Kota Batam, Kepulauan Riau ditangkap. Pelaku tak lain adalah suaminya sendiri dan polisi belum mengetahui motif pembunuhan. Polresta Barelang dan Polsek Batu Aji, Kota Batam berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang dosen dan juga mantan direktur RSUD Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Pelaku ditangkap di loket bus saat hendak kabur ke Medan. Peristiwa pembunuhan terjadi pada Jumat 3 November 2023 lalu. Pelaku menganiaya korban hingga meninggal kemudian dibakar dengan bensin yang sudah disiapkannya. Yang mana pelakunya itu setelah melakukan aksinya, melakukan pembunuhan itu
si pelaku melarikan diri melalui bandara ya, lewat udara, transportasi udara ke Pulau Sumatera, yaitu di Pekanbaru. Kemudian dari Pekanbaru itu jalan lagi dia menuju ke Jambi, kemudian ke Palembang, balik lagi naik ke atas, itu lewat transportasi darat. Dan akhirnya kita buntutin terus, kita tracking terus yang bersangkutan, walaupun dia licin ya, udah ganti-ganti handphone, tapi tetap masih bisa kita lacak, dan kita berhasil tangkap itu waktu si pelaku berada di kota Pekanbaru lagi gitu. Diketahui pelaku merupakan suami istri korban. Berdasarkan pengakuan pelaku, dirinya cemburu melihat laki-laki lain keluar dari dapur rumahnya. Namun, polisi masih mendalami motif kasus ini. Sementara itu, atas perbuatannya pelaku diancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis mengiringi penjemputan belasan remaja yang diamankan di Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat akibat terlibat tawuran. Ya, sebelum pulang para remaja ini diminta untuk membasuh kaki kedua orang tuanya sambil memohon maaf. Kesedihan terpancar dari wajah para orang tua saat menjemput anak mereka di Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin siang. Belasan remaja ini terlibat aksi tawuran di kawasan Kampung Rawa beberapa waktu lalu. Meski akhirnya dibebaskan, isak tangis tak bisa dihindari, terlebih saat para remaja tersebut meminta maaf sembari membasuh kaki kedua orang tua mereka. Awalnya nyangka nggak anaknya ikut terlibat tawuran itu? Iya Pak. Biasanya di rumah dia ngapain? Biasa di rumah ya main game di rumah, ngumpul sama kita. Sampai tahu akhirnya ketangkap? Nggak tahu saya juga Pak. Wakapolsek Johar Baru AKP Sarjana menyebut sedikitnya 19 orang remaja yang terlibat tawuran berhasil diamankan. Ya kita kan kalau orang Jawa tuh adatnya ketimuran kita pakai, nanti dia biar insaf, biar sadar di situ ada orang tuanya yang membesarkan dia, yang melahirkan dia, sehingga dia juga akan berbakti kepada orang tuanya. Lantaran masih di bawah umur, petugas melepaskan para remaja dengan syarat membuat pernyataan meminta maaf serta membasuh kaki kedua orang tua mereka. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang mahasiswa atas penyebaran berita bohong di media sosial. Tersangka mengarang cerita tentang adanya pelecehan seksual yang dilakukan seorang pengurus BEM Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta kepada salah seorang mahasiswi baru. Mahasiswa berinisial RAN ini ditangkap tim reserse kriminal khusus Polda DIY akibat perbuatannya menyebarkan cerita bohong yang viral di media sosial. Dalam cerita bohong yang disebarkan itu, dinarasikan salah seorang pengurus BEM Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta telah berkali-kali melakukan pelecehan seksual kepada salah seorang mahasiswa baru. Tak terima disebut sebagai pelaku pelecehan seksual, pengurus BEM berinisial MF kemudian melaporkan media sosial yang menyebarkan cerita bohong itu. Polisi pun menangkap RAN yang ternyata adalah rekan MF. Kepada polisi, tersangka mengaku menyebar cerita bohong di media sosial karena sakit hati kepada MF. Dalam kasus ini, polisi juga menyita sebuah telepon genggam milik tersangka yang digunakan untuk mengunggah cerita bohong ke media sosial. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan membahasnya dengan di Reskrim Sus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol Idam Mahdi. Selamat siang Pak Idam. Pak Idam, untuk kasus penyebaran hoax ini sebenarnya asal muasalnya polisi mengungkap bahwa ini ternyata adalah informasi bohong, ini dari mana Pak? Baik Mbak Alista, pertama-tama berawal dari adanya postingan di akun media sosial X, di mana akun tersebut adalah UND Manifest. Di posting ada postingan dari sebuah percakapan WhatsApp yang di-capture kemudian diunggah di akun X, akun UND Manifest, dengan nama akun yang posting itu adalah akun Sambatio. Nah, dari itu kemudian kami menelusuri
penyebar capturean tersebut, kemudian mendalami daripada akun itu. Dan juga kami menunggu laporan dari korban yang memang menjadi korban pelecehan dari pelecehan seksual itu. Namun sampai dengan saat ini belum kami dapati dan belum ada yang melapor. Kemudian tidak berapa lama akun tersebut sempat dihapus. Kemudian pada tanggal 12 November 2023 lelaki MF melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Polda DIY. Dasar itu kemudian kami melaksanakan pemeriksaan, kemudian penyelidikan dan juga pemeriksaan para saksi-saksi yang ada di akun tersebut, komentar-komentarnya, kemudian mengerucut kepada seorang lelaki saudara Ran. Kemudian kami melakukan penangkapan, kemudian kami menyita dari barang bukti tersebut, kemudian kami urai, ternyata akun Sametio yang pertama kali memposting capturean di akun X di UNY Menfes, di situ memang diakui akun tersebut adalah milik saudara Ran. Demikian, Mbak. Pak, dari pelaku. Pak Idam. Halo? Okay. Ya, motifnya sendiri apa ini, Pak? Motifnya apa, Pak Idam? Ya. Motif dari pembuatan hoax ini apa, Pak? Motif adalah saudara, baik motifnya adalah saudara Ran sakit hati terhadap MF karena pada suatu kegiatan di kampus tersebut saudara Ran pernah ditegur, dijapri oleh saudara MF karena ada perbuatan yang mungkin menyinggung perasaan dari saudara Ran. Lantas untuk korban yang sempat melaporkan adanya pencemaran nama baik, ini kondisinya seperti apa? Apakah butuh pendampingan atau seperti apa, Pak? Baik, kemarin kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak dari Universitas UNY untuk yang bersangkutan juga saat ini juga dalam kondisi yang sudah merasa lega karena sudah ada pengungkapan bahwa pemberitaan tersebut tidak benar dan memang yang bersangkutan juga tidak merasa melakukan perbuatan pelecehan tersebut. Demikian. Untuk hukuman yang dikenakan ke pelaku, ini sanksinya pasal berapa, Pak? Untuk pasal yang kita terapkan adalah pasal 45 ayat 3 jungto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian pasal 45 ayat 1 jungto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE pidana penjara paling lama 6 tahun. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Idam Mahdi atas informasi Anda dan selamat siang. Assalamualaikum Pak Idam. Pemirsa, saat lagi kami akan hadir dengan informasi hari ini Komisi Pemilihan